Chapter 521 Entering the Handyman's Room. Mata berputar sedikit, Hu Meier tertawa tanpa sadar, dan melihat roh-roh jahat. Mereka bertanya, 4 diaken, tolong jangan menggoda mereka. Bahkan murid-murid dalam setidaknya memiliki tingkat kultivasi di atas para dewa, apalagi seorang murid elit, tapi ini junior brother Zuo. Kenapa, kamu masih meremehkan kegagalan kepala pelayan kami Zuo? Dia mengangkat kepalanya dan hantu pembunuh itu tertawa penuh kemenangan. Kami, Stuart Zuo, adalah orang yang sangat. Jadi kita secara alami berjalan sangat berbeda. Bagaimana kita bisa mengikuti akal sehat? Menurut pendapat aku, Stuart Zuo adalah murid elit, dan dia harus menjadi diaken sekte secara langsung. Tidak. Bagaimana diaken Zongmen layak menjadi pelayan Zuo? Itu harus menjadi penatua Zongmen. Pada saat ini, hantu jenaka segera tersanjung. Aku melihat pengecut, dan buru-buru bercampur, pelayan Zuo tetua Zongmen tidak pantas, kamu harus menjadi pemuja sekte. Hai, kepala pelayan Zongmen memuja Zuo tidak jarang benar, biarkan Xie Wuyu turun tahta dan menjadi raja secara langsung. 4 hantu strategi sihir, katamu aku, sedang dalam ayunan penuh. Jeritan aneh diulang, Hu Meier dapat melihat dari samping, pipi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok dengan keras. Dan tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Keempat diaken ini memiliki kepala yang tidak normal, dan dia telah mendengar tentang mereka sejak lama. Ketika aku melihat mereka hari ini, mereka benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Dari mulut keempat orang ini, tidak ada cara untuk mendeteksi latar belakang anak ini. Tapi melihat keempat hantu kecil ini sebagai diaken, mereka sangat menghormati dan menyanjung anak ini. Aku ingin datang ke klan dan memiliki hubungan yang mendalam. Memikirkan hal ini, Hu Meier menatap Zuo Fan dalam-dalam, tetapi melihat bahwa dia masih berada di sumur tua, dan wajahnya tenang seperti biasanya. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan sama sekali karena keributan itu. 4 hantu fluktuasi. Sepertinya itu sumur kuno tanpa dasar. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Nak, siapa namamu? Perlahan membungkuk, Zuo Fan menatap gadis pendiam itu dan berkata dengan lemah. Gadis itu meliriknya ke samping, bersenandung, dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Hu Meier tersenyum lagi dan berkata, Saudara Zuo, dia adalah Yuer, dan dia memiliki tingkat kultivasi yang sama denganmu. Dia juga murid dari lapisan ke-6 dari langit yang mendalam. Pintu luar Zongmen. Aku ingin datang sebelum aku masuk ke alam cahaya dewa. Kamu harus memasuki pintu luar juga. Mulai sekarang, dia akan menjadi kakak perempuan kamu. Kamu harus menjaga masing-masing lain. Hahaha. Yuer. Alis tidak terasa setelah memetik. Zuo Fan mengambil senjata yang telah jatuh ke tanah dan melihatnya hati-hati, tetapi melihat bahwa itu adalah parang, harta sihir kelas 4. Dan tidak bisa menahan tawa, namamu untuk Yuer, aku akan menggunakan pedang bulan purnama, yang cocok dengan namanya. Menatapnya lagi, dan Yuer tidak menjawab. Namun, pada saat ini, Zuo Fan tiba-tiba mengambil pisau dan menjatuhkannya, memegang pedang untuk menyeka lehernya dengan keras. Pupil matanya mau tidak mau mengecil, Yuer secara tidak sadar terkejut dan ingin melarikan diri, tapi dia terluka parah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Hu Meier itu juga terkejut, dan dia tidak menyangka bahwa seorang murid muda yang baru saja memulai, akan berani menyerang sekte yang sama dengan ceroboh dan ingin menghentikannya. Tetapi sudah terlambat. Moche Forgos semuanya mencibir. Tetapi mereka terlalu malas untuk menghentikan apa yang ingin dilakukan pelayan Zuo, dan mereka tidak berani menghentikannya. Bagaimanapun, seorang murid luar akan mati jika dia mati, jadi dia tidak keberatan jika dia ingin datang. Bagaimanapun, Master Sekte mengundang Zuo Fan untuk bergabung dengan sekte, dan dia tidak akan terkoyak karena murid luarnya. Cahaya bilah dingin itu seperti bintang jatuh, dan murid Yuer yang acuh akhirnya mulai panik, dan muridnya tidak merasa sedikit lebih besar. Namun, dia masih memiliki wajah yang dingin, bahkan dalam menghadapi kematian, dia tidak akan mengubah wajahnya sedikit pun.
Mencicit. Cahaya dingin langsung berhenti di tenggorokannya dan berhenti bergerak, tetapi dia sudah merasakan ketajaman bilahnya, seolah-olah telah memotong lehernya dan kematian begitu jauh. Tutup. Menggerutu. Setelah menelan dengan gugup, Yue tanpa sadar memutar matanya dan menatap Zuo Fan ke samping. Ini mungkin pertama kalinya dia menatap pria ini dengan jujur. Tapi yang muncul di matanya adalah senyum yang sedikit main-main. Meletakkan pedangnya, Zuo Fan tertawa dan berkata, "Gadis kecil, kamu melakukan serangan diam-diam sebelumnya, tetapi kamu mengejutkanku. Kali ini aku juga mengejutkanmu, mari kita bicarakan." Itu datar, hahaha. Petik 2. Hei, pelayan Zuo, Nizi kecil ini menyakitimu, bagaimana itu bisa dianggap hanya ketakutan? Hantu ganas itu menunjuk ke Yin Hong di dada Zuo Fan dan menolak untuk mengikuti. Tidak memaafkan. Perlahan melambaikan tangannya, Zuo Fan tidak berkomentar, aku baru saja mulai berikutnya, dan aku menyapa kakak senior Yue. Ini bukan masalah besar, jadi jangan pergi ke Master Sekte mengunyah lidahmu. Biarkan saja. Petik 2. Ya, keempat hantu itu saling memandang, mengangkat bahu tanpa daya, dan menundukkan kepala serta mengepalkan tangan. Kali ini, Hu Meier bahkan lebih terkejut. Perilaku keempat orang ini tidak lagi sesederhana merawat anak ini, itu sepenuhnya perilaku bawahan mereka untuk memberi hormat. Bisakah dikatakan bahwa orang ini adalah pewaris dari seseorang dalam klan? Begitu dia memikirkan hal ini, Hu Meier sekali lagi menatap sosok Zuo Fan dengan cermat, tanpa sadar dia berkata dengan genit, "Ya, saudara junior Zuo benar-benar sejumlah besar orang dewasa. Kamu seperti ayah? Pernahkah kamu melihat ayah aku?" Zuo Fan tersenyum diam-diam, tahu dia menipu dirinya sendiri, tetapi juga berpura-pura menjadi misterius, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum, "Saudari Meier, itu sangat sopan. Aku belum ingat sebelumnya, sekarang kakak perempuan menyebutkan ayah mertuanya. Tiba-tiba aku sadar bahwa ayah aku telah menyebutkan bahwa seorang murid perempuan di klan itu sangat bijaksana, dan namanya adalah Hu, dia seharusnya adalah Suster Meier. Ayah aku sering memujinya, dan itu bagus untuk memiliki Sister Meier melayani di sisinya." Keempat hantu dari strategi sihir terkejut, tanpa sadar menatap Zuo Fan dengan tatapan ekspresi aneh, curiga di hati mereka. Apakah kepala pelayan ini masih punya ayah? Kok aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Kamu juga tahu bahwa Hu Meier adalah anggota klan? Hu Meier juga terkejut, dan diam-diam berkata, anak ini benar-benar memiliki latar belakang, tetapi aku tidak tahu siapa yang kembali. Namun, dia masih ingin mengunjungi lagi, tetapi Zuo Fan telah melihatnya dengan baik. Jadi aku mengambilnya, membungkuk dan membungkuk, tersenyum dan berkata, "Ini belum pagi, kita juga harus pergi menemui Tuan, mari kita ucapkan selamat tinggal. Dan Sister Yue, pedangmu." Petik 2. Berbicara, Zuo Fan mengembalikan pedang ke Yue. Yue meliriknya dan menerimanya dengan dingin. Dengan senyum tipis lagi, Zuo Fan pergi dari sini bersama empat hantu, hanya menyisakan Hu Meier yang menatap punggung mereka dengan curiga, ragu-ragu di dalam hatinya. Yue, kembali dan sembuhkan sendiri, kakak perempuan memiliki hal-hal penting untuk dilanjutkan. Tanpa melihat adik perempuan itu lagi, Hu Meier berkata dengan dingin, menginjak kakinya. Dan menghilang. Yue sedikit mengangguk, wajahnya sedih, dan dia menghela nafas panjang. Seperti seorang gadis kecil yang melakukan kesalahan, dia merasa sedih. Di sisi lain, Zuo Fan dan Moche Forgos bergegas menuju pegunungan, dipenuhi dengan segala macam bangunan megah di sepanjang jalan. Hantu ganas itu memandang Zuo Fan dengan wajah penuh kebingungan. "Stuart Zuo, gadis kecil itu menyakitimu, kamu benar-benar tidak berniat mengejarnya? Atau biarkan kami mencari kesempatan untuk membunuh film gadis itu? Hehehe, ayolah, temperamen gadis itu, aku masih cukup menyukainya, sama sepertiku sebelumnya, baru saja memasuki jalan magis, terus terang tapi naif." Ada kilatan cahaya di matanya, dan Zuo Fan mencibir. Suara yang disebut orang bodoh menggerakkan tangan mereka, orang bijak menggerakkan mulut mereka.
Meskipun Yuer yang menembak Lao Su barusan, tapi kurasa dia tidak tahu apa-apa itu seharusnya digunakan. Sebaliknya, Hu Meier yang muncul kemudian, membereskan kekacauan, dan menanyakan berita dan memeriksa napasku. Jika kita melepaskannya, lupakan saja. Jika kita masih tidak lepaskan, diperkirakan dia akan membunuhnya. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan mempertimbangkannya dengan cermat. Tiba-tiba berkata, 4 hantu Moche, apakah aku mengungkapkan berita tentang kedatangan aku ke Sekte Moche? Mengapa aku menjadi sasaran sebelum aku bergabung dengan Sekte? Petik 2. Ini. Tanpa sadar, keempat hantu Moche saling memandang, dan mereka semua menggelengkan kepala tanpa daya. Roh jahat mengangkat bahu dan berkata, ini normal. Persaingan Moche Zong sudah sangat tinggi. Sangat sengit, dan sebagai iblis, persaingan di antara para murid bahkan lebih sengit. Kamu tahu, beberapa cara sihir kami sangat kejam, dan banyak orang telah berlatih dengan darah jiwa orang lain. Tetapi dari mana kamu mendapatkan materi ini? Keluar untuk menyerang murid-murid dari faksi lain pasti akan menyebabkan bencana, perang sekte. Pada akhirnya, kamu hanya dapat memilih tungku yang cocok untuk kamu dari murid yang tersingkir dan menggunakannya sebagai bahan pelatihan untuk murid elit. Juga, dengan kata lain, jika kita tersingkir di sini, itu berarti kita sudah mati. Ya, kami dulu berlatih teknik serangan gabungan, dan kami juga berlatih dengan 999 murid Dao Yuansen, jadi 4 orang hanya dengan bergandengan tangan. Kenyataan dapat diubah menjadi virtual. Kenyataan, pada saat ini, hantu jenaka itu mengangguk dengan tergesa-gesa dan menambahkan. Zuo Fan tahu di dalam hatinya bahwa dia tahu kekejaman cara ajaib lebih baik daripada orang lain. Yang kalah akan masuk penjara selamanya dan kehilangan segalanya, pemenangnya akan mencapai puncak kehidupan dan memiliki segalanya. Tampaknya Xie Wuyu secara pribadi mengundangnya untuk bergabung dengan sekte bocor, dan para murid di sekte itu sudah benar-benar mengincarnya. Baru saja, Hu Meier menjelajahi latar belakangnya, dia jelas memikirkan apakah cocok atau tidak untuk segera menyingkirkannya. Jika mereka memiliki latar belakang yang dalam, mereka tidak pandai melakukannya, tetapi mereka pasti akan berpikir dengan baik. Sebaliknya, jika mereka tidak memiliki kekuatan atau pengaruh, mereka akan segera dikirim untuk memusnahkan bibit pada saat kuncup. Memikirkan hal ini, Zuo Fan mencibir lagi, dan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Sekelompok hal kecil yang baru saja memasuki jalan ajaib, ingin menghitung nenek moyang kamu, mereka masih sangat lembut. Setelah menonton Lao Su memasuki murid elit, dia akan membersihkan kalian semua satu persatu. Orang itu diundang oleh raja, murid baru, di hutan lebat pegunungan dan awan, sesosok tinggi, menatap dingin pada barisan 5 orang di bawah, tertawa terbahak-bahak. Tingkat ke-6 dari langit yang mendalam, apakah itu biasa? Sekte Master benar-benar akan mengundang orang seperti itu untuk memulai, dan dia tidak akan ragu untuk memiliki pil roh 9 peringkat? Petik 2. Tanpa sadar menghela nafas, sosok Hu Meier tidak tahu kapan dia muncul di sana. Di belakangnya, dia tertawa lagi dan lagi, bocah konyol ini sangat menarik, baru saja Yuer melukainya, dia benar-benar berinisiatif untuk berdamai. Dan mendengarkan nada suaranya, ayahnya harus jadilah tokoh besar di klan. Hehehe, kurasa. Itu nenek moyang generasi kedua, lugu dan lugu, sama sekali tidak seperti pesulap. Apakah itu masuk melalui pintu belakang? Suzerain tidak seperti orang yang tidak berprinsip. Kilatan mata melintas di matanya dengan kecemerlangan yang menakutkan. Pria itu mencibir dengan dingin, mungkin bakatnya bagus. Tidak masuk akal bagi Suzerain untuk melihatnya. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi padanya ketika dia bertarung dengan Yuer? Kakak kedua, jangan khawatir, anak ini sangat lemah. Meskipun dia mematahkan lengan Yuer, dia juga ada pisau di dada. Itu sekitar setengah kati. Dia menang dengan selisih tipis. Jadi itu berarti kekuatannya seperti yang telah kita lihat, lapisan ke-6 langit yang mendalam, tidak ada cara khusus. Kakak senior kedua menyentuh dagunya dan bergumam, kalau begitu,
Itu tergantung pada bagaimana Master Sekte mengaturnya. Jika dia tertangkap diatur sebagai murid batin, jika Raja secara pribadi mengajarinya, potensinya pasti sangat bagus, dan itu adalah ancaman bagi kita, dan harus disingkirkan sesegera mungkin. Jika normal, atur di pintu luar, hahaha, mungkin itu terkait dengan keluarga. Penguasa mungkin dan pentahbisan mana yang telah mencapai kesepakatan tersembunyi. Ketika Humeyer mendengarnya, dia tidak bisa menahan senyum lagi dan lagi. Cabang-cabangnya bergetar, dan ejekan melintas di matanya. Aku pikir adik laki-laki ini cukup cantik. Tidak bersalah, bodoh daripada Yuer gadis itu, Tuan harus memandang rendah dia, diperkirakan yang terakhir lebih mungkin. Aku juga berpikir begitu, busur jahat melintasi sudut mulutnya. Kakak kedua dan Humeyer saling memandang dan tertawa bersama. Pada saat ini, kelimanya akhirnya mencapai gerbang aula besar Mochezong, tempat para raja dan para tetua disembah. Melirik dalam-dalam ke pintu yang tertutup, roh jahat itu menyeringai, dan dia akan melangkah maju untuk melapor. Tapi sebelum dia bisa bertindak, ada derit lembut, pintu terbuka perlahan, dan seorang pria paruh baya dengan janggut di sudut mulutnya keluar dari dalam. Ketika 4 hantu strategi sihir melihat mereka buru-buru berkata, Penatua Yao. Ya. Dia sedikit mengangguk, tetapi Penatua Yao tidak melihat ke arah mereka, tetapi malah melihat lurus ke bawah ketika dia tiba di posisi Zuo Fan. Dia dengan samar berkata, "Kamu adalah murid baru, Zuo Fan." Tepat, Zuo Fan sedikit mengangguk dan berkata dengan hormat, "Tuan memiliki hidupnya." Zuo Fan ditempatkan di kamar tukang. Mulai hari ini, dia akan menjadi murid tukang sekolah ini. Kamu bisa membawanya ke sana? Kata-kata Penatua Yao bergema di telinga semua orang, tapi mereka membiarkan semua orang hadir. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Chapter 522 The Great Consecration. Lain-lain, melayani, murid, anak. Pupil mata menyusut parah. Zuo Fan dan Moche Forgos berteriak bersama, wajah mereka kusam, hampir tidak percaya ini adalah benar. Pelayan pertama Tianyu yang bermartabat, Kaisar Iblis yang merupakan kepala dari 8 kaisar tempat kudus, datang ke sekte Moche kamu, dan dia direduksi hingga melakukan tugas tukang. Xie Wuyu, kamu keluar untukku, aku berjanji untuk tidak membunuhmu. Apakah kamu menjadi tukang sialan ketika kamu menggunakan pil roh 9 tingkat untuk memaksa Lao Su ke dalam sekte? Wajah tidak bisa membantu tetapi berkedut dengan kuat, dan garis hitam Zuo Fan jatuh lurus ke bawah. Hantu ganas itu bahkan lebih cemas dan buru-buru berkata, Penatua Yao, apakah kamu salah? Kami, pelayan Zuo, baik sipil maupun militer, dan bakat langka. Bagaimana kami bisa pergi ke tukang? Ini adalah perintah raja, bagaimana aku bisa membuat kesalahan? Kamu dapat membawanya untuk melaporkan dengan cepat, dan kami akan secara resmi memulai pekerjaan tukang besok. Kemudian Penatua Yao menatap mereka dengan dingin. Dan kemudian menyentuh mereka tanpa ampun. Dia menutup pintu besi yang berat dengan keras, hampir menjatuhkan hidung hantu yang ganas itu. Dengan enggan mengangkat bahu, keempat hantu itu menatap Zuo Fan dengan sedikit menghela nafas. Zuo Fan juga menghela nafas, membelai dahinya, menggelengkan kepalanya tidak percaya, dan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak bisa memikirkan obat apa yang dijual di labu Xie Wuyu. Lakukan segala yang mungkin untuk membawanya ke sini hanya untuk menjadikannya tukang. Apakah kamu sangat kekurangan orang? Tukang bersedia membayar pil roh 9 tingkat. Di hutan lebat di gunung, saudara kedua dan Humeyer mendengar ini keputusan sekte. Mereka semua tercengang. Mereka saling memandang dan menggelengkan kepala dengan tak percaya. Kakak kedua, bahkan jika anak ini tidak luar biasa, tetapi itu adalah kekuatan dari 6 langit yang mendalam. Dia tidak bisa memasuki pintu dalam, tetapi itu lebih dari cukup untuk memasuki pintu luar. Jadi dia tidak bisa dihukum ke rumah serbaguna. Dia datang ke sini untuk pertama kalinya. Apakah kamu tidak membuat kesalahan? Humeyer tampak bingung dan melihat orang di sampingnya. Kakak kedua juga mengerutkan kening dengan erat, berpikir keras, dan akhirnya, seolah-olah dia memikirkan sesuatu,
dia tiba-tiba menyadari, oh, dapatkah dikatakan? Kenapa? Kamu tahu, tanya Humeir cepat. Sedikit mengangguk, kakak laki-laki kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Sepertinya adik perempuan junior telah mengatakan bahwa anak ini benar-benar tidak memasuki sekte dari pintu masuk utama. Kamu dan aku tahu murid-murid itu ingin memasuki sekte aku, hanya keduanya yang bersedia melakukannya. Satu adalah raja, dan yang lainnya adalah persembahan besar. Tetapi persembahan besar selalu lurus dan memiliki persyaratan ketat pada sekte. Terutama bagi leluhur generasi kedua itu yang mengandalkan hubungan antara ayah dan generasi mereka untuk memeras kuota murid sekte. Terutama setelah kegagalan masyarakat Sangyong terakhir kali, persembahan besar bahkan lebih dahsyat. Aku ingin datang kali ini. Transaksi suzerain dengan sesajen tertentu akan diketahui oleh sesajen besar. Dalam keputusasaan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Anak ini bisa tinggal, tetapi dia tidak bisa bergabung dengan elit dan berpartisipasi dalam klub naga ganda. Kamu harus tahu bahwa murid tukang bukanlah orang berdosa, atau cewek yang tersingkir ketika dia pertama kali memasuki sekte. Murid elit tidak memiliki kualifikasi ini sama sekali. Kalau begitu dengan cara ini, anak ini akan hancur dalam hidupnya. Humeir tanpa sadar jengkel dan sombong. Tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saudara laki-laki kedua tidak berkomitmen, aku tidak berpikir itu perlu. Jika dia hancur seperti ini, tidak ada masa depan, bagaimana orang di belakangnya setuju? Kapan kekuatannya cukup? Beri dia posisi pemujaan sebagai penatua, dengan punggungnya ke sekte dan sumber daya pelatihan yang tidak ada habisnya. Lagi pula, meskipun orang-orang di ruang praktis tidak bisa memasuki elit master, mereka tidak bisa menjadi penatua. Ini pembatasan. Dan para murid elit semuanya adalah kandidat untuk raja berikutnya. Pemujaan besar mungkin untuk memeriksa ini. Salah satunya adalah untuk mencegah leluhur generasi kedua ini menyeret kekuatan keseluruhan dari para murid elit, dan yang lainnya adalah untuk mencegah munculnya dari keluarga di sekte. Dominasi. Mendengar ini, Humeir mengangguk dengan jelas, dan kemudian bertanya dengan matanya yang besar dan menawan, kalau begitu anak ini, haruskah kita memperhatikannya? Apa maksudmu? Hehehe, selama dia tidak bisa masuk ke murid elit dan tidak memenuhi syarat untuk bermain di klub naga ganda, tidak ada ancaman bagi kita. Biarkan dia berada di ruang praktis, tunggu orang di belakangnya, dan berikan padanya atur posisi penatua diaken. Tanpa sadar, sambil tertawa. Batu besar di bawah hati saudara kedua akhirnya diletakkan, dan angin musim semi pergi dengan bangga. Humeir menatap Zuo Fan dalam-dalam, tetapi juga mengerutkan bibirnya dengan jijik, dan pergi dengan langkah saudara kedua. Nenek moyang generasi kedua seperti ini tidak memiliki kekuatan apapun selain latar belakang. Mereka tidak akan pernah melihatnya di mata mereka, dan mereka juga membencinya di dalam hati mereka. Lagi pula, jika bukan ini masalahnya, pada pertemuan Suanglong terakhir, mereka mungkin telah menyingkirkan nasib 3 kasus berikutnya dan langsung menuju 3 kasus. Di luar aula utama, Zuo Fan dan Moche keempat hantu duduk di tangga bersama, mengerutkan kening, seperti orang dewasa dengan 4 hantu kecil duduk berjajar, mengambil angin untuk menikmati kesejukan. Hei, Zuo Fan menghela nafas dengan satu tangan di lututnya, pipinya di tangannya. 4 hantu lainnya mengikuti kemunculannya, dan Kiki menghela nafas, oh. 4 hantu iblis, katakan padaku bagaimana murid tukang di pintu status? Seharusnya, tidak tinggi. Alisnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Zuo Fan menggertakkan giginya karena marah. Keempat hantu itu mengangguk bersama, dan roh-roh jahat berkata dengan acuh tak acuh, kamar tukang adalah sel untuk penjahat di klan. Hanya orang yang paling jahat yang akan dikirim ke sana dan tidak akan dibebaskan seumur hidup. Bahkan jika kita berempat dalam masalah lagi, itu akan. Namun, aku dihancurkan oleh Gunung Guntur dan tidak masuk ke sana. Selain itu, masih ada makam murid, dan murid yang gagal dalam penilaian sekte akan dikirim ke sana.
Di sana hampir tidak ada sumber daya kultivasi untuk dikatakan, kehidupan seumur hidup, tidak ada masa depan sama sekali. Tetapi ada beberapa orang yang berkemauan keras yang berlatih mati-matian untuk mencapai keadaan Tuhan dan diberi posisi penatua, dia akan sangat menginspirasi. Bahkan jika pelayan Zuo masuk ke sana, dengan bakatnya, dia pasti seorang penatua diaken. Mudah. Pada saat ini, pengecut itu berkata dengan lega. Tetapi begitu dia mengatakan ini, hantu ganas itu menamparkan dan menamparnya, dan berkata dengan marah, hal-hal yang tidak memiliki mata. Tetapi Stuart Zuo adalah orang yang ingin menjadi tuan. Sama seperti seorang diaken, bersama kita itu sama, tidakkah kamu salah? Petik 2. Ketiga hantu lainnya mendengarnya, berpikir sejenak, dan untuk pertama kali dalam hidup mereka, tidak ada suara, dan mereka mengangguk setuju. Dan pengecut itu juga pertama kali dalam hidupnya, dia tidak merasa bahwa dia telah dipukuli dengan salah, dia sedikit mengangguk dan menatap mata Zuo Fan, penuh dengan kesedihan. Di mata mereka, Zuo Fan adalah pahlawan magis yang nyata, bagaimana dia bisa begitu biasa-biasa saja. Lihat semua yang ada di mata mereka, ada celah kecil di pintu berat aula, tutup perlahan. Pada saat yang sama, di atas aula utama megah dan megah, dengan kolom api yang menyala-nyala, berbaris di kedua sisi, sangat megah. Di tengah, Xie Wuyu duduk di singgasana giok yang dipotong kapak dengan wajah agung, menatap segala sesuatu di bawah. Pada saat ini, Penatua Yao menghasilkan uang di depannya, membungkuk dan berkata, Sekte Master Qi, sesuai instruksi kamu, anak itu telah dikirim ke kamar tukang. Yah. Bagus, turun. Ya, Penatua Yao membungkuk lagi, mundur. Ketika tidak ada lagi orang di aula, Xie Wuyu tidak bisa tidak menoleh ke kursi besar yang sama di sampingnya, dan berkata dengan lemah, ibadah yang hebat, sekarang kamu puas. Bakat yang bagus. Aku dilempar ke kamar tukang, ham. Dengan cara ini, pertemuan Sangyong ini, sekte moce kita mungkin akan putus asa lagi. Tuan menganggap anak itu sangat serius. Hanya saja, lelaki tua itu masih memiliki kekhawatiran dan ingin mengamatinya secara diam-diam. Junior macam apa yang memungkinkan kamu memaksa raja kamu untuk bergabung dengan sekte dengan cara apapun? Ada suara dengungan lembut, sosok abu-abu tiba-tiba muncul di kursi, dan tertawa ringan. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xie Wuyu menghela nafas. Sepertinya pemujaan besar ditakuti oleh leluhur generasi kedua itu. Jadi aku pikir sekte ini juga akan melibatkan beberapa anak laki-laki yang tidak mencolok untuk berpartisipasi dalam naga ganda. Ya, tapi kamu salah. Sekte ini sama dengan pengorbanan besar. Aku bertekad untuk memenangkan masyarakat Sangyong ini dan tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu aku. Sekte ini, untuk menjadi penguasa sekte moce yang paling menonjol, tidak ada yang seperti itu. 1. Matanya berkilat, Xie Wuyu memancarkan aura yang menakutkan. Aku sedikit mengangguk, dan tertawa terbahak-bahak, Wuyu, kamulah yang turun dari pertemuan Sangyong terakhir. Mengetahui penghinaan dari kegagalan itu, tekadku untuk menang adalah dari tidak diragukan lagi. Namun, biarkan anak yang tidak bisa dikultivasi menjadi murid elit, maafkan aku karena tidak bisa mengambil keputusan dengan mudah. Hahaha, tidak masalah. Anak ini luar biasa. Perhatikan baik-baik, dia harus memenuhi syarat untuk menjadi andalan sekte sihir kita di pertemuan naga ganda. Petik 2. Sebelum dia tertawa, Xie Wuyu tiba-tiba berdiri dengan wajah keluar dengan kepuasan, menghilang dalam sekejap mata. Dia melihat dalam-dalam ke arah dia pergi, dan dia bergumam lama dan berkata, orang yang membuat Wuyu memuji dengan cara ini belum pernah muncul sebelumnya. Anak ini, memang ada. Seperti itu. Kemampuan yang hebat, 5 tetua, Rongrong, bagaimana menurutmu? Om, terdengar suara pelan lagi, dan 5 sosok tua tiba-tiba muncul di sekitar persembahan besar, mengelilinginya dengan rapat, dan duduk diam. Anak itu mengirim ujian terakhir kali dan meminta kami sekte moce untuk membantu. Wu Yueben ingin mengirim orang lain untuk pergi. Ini adalah orang tua aku dan aku sangat menyarankan kamu untuk pergi.
Aku hanya ingin kamu melihat apakah anak ini layak atau tidak. Bagaimana menurutmu memasuki Master Elite? Dazu melihat sekeliling pada kelima orang itu, dan berkata dengan lemah. Setelah merenung sejenak, Penatua Tong berkata dengan lemah, nikmati penyembahan yang agung. Meskipun kami berlima pergi untuk membantu keluarga Luo, kami sudah lama tidak bergaul dengan anak ini. Tetapi kami juga menemukan bahwa putra ini berpikiran cepat dan bijaksana. Tidak di bawah raja. Generasi pahlawan, kesewenang-wenangan, mungkin sangat dapat dikendalikan. Bahkan jika itu adalah raja, sulit untuk melakukannya. Oh, apakah dia keras kepala yang keras kepala? Aku terkekeh. Dafu sedikit mengangguk. Orang tua itu tidak takut dia keras. Aku takut dia terlalu lunak dan sulit untuk menjadi andalan. Penglihatan tanpa bulan adalah layak dipercaya. Lagi pula, terakhir kali kita sebelum menangkap 3 sekte pengendali binatang, salah satu dari mereka telah dihancurkan di tubuhnya dan harus bertindak dengan roh. Pada saat itu, kami secara kasar menginterogasi dan menemukan bahwa ini adalah orang yang menghancurkan tubuhnya. Tetua lidah sedikit mengangguk dan melanjutkan. Murid mata mau tidak mau menyusut, dan persembahan besar mau tidak mau terkejut, apa? Bukankah dia hanya basis kultivasi alam mendalam? Bagaimana dia bisa menghancurkan tubuh seorang master? Mengubah kekosongan. Petik 2. Hahaha. Dikatakan bahwa ketiga orang itu terlalu bodoh, mereka ada di dalam game. Namun demikian, anak itu memainkan ketiga master ini di antara tepuk tangan dan yang terluka parah ini benar-benar keajaiban. Dengan senyum di wajahnya, tetua itu tampaknya sangat mengagumi Zuo Fan. Persembahan agung untuk hati, berpikir diam-diam. Pada saat ini, Penatua Tong memandangnya dalam-dalam dan melanjutkan, juga, apakah kamu ingat 4 gadget dari 4 hantu? Mereka melanggar hukum saat itu, siapa bilang aku tidak mendengarkan, bahkan jika aku terkejut, aku akan lupa untuk berbalik. Dalam keputusasaan, Master Sekte menekan mereka ke Gunung Guntur untuk menghukum mereka. Tapi kali ini, mereka jauh lebih baik, terutama kepada Zuo Fan. Tidak hanya dia patuh, tetapi ketika dia melihat bahwa dia tidak adil, dia benar-benar sedih dan kesal padanya. Inilah yang dilihat para tetua, anak itu memiliki kekuatan raja yang kohesif di tubuhnya. Mungkin, dia adalah apa yang kamu pikirkan jika kamu mencari untuk itu. Kamu dapat mempercayakan orang-orang Daye. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dazu menatap 5 lelaki tua kurong dengan dalam, dan kelimanya mengangguk bersama. Sesaat, mata pemujaan agung juga bersinar terang. Mungkin orang tua itu harus memperhatikan anak ini baik-baik, hehehe. Chapter 523. Di malam hari, sinar matahari yang redup memantulkan 5 sosok yang kesepian, bergerak maju perlahan. Zuo Fan berjalan sangat lambat dengan 4 hantu di bumi dan tanah berbatu yang penuh dengan rumput liar. Tampaknya ini adalah jalan yang tidak dapat kembali lagi. Dapat ditunda untuk sementara waktu. Sangat disayangkan bahwa waktu yang akan datang cepat atau lambat, dan nasib kejam akhirnya akan menimpa kamu. Pelayan Zuo, ini dia kamar tukang. Melihat ke depan, reruntuhan rumah bertingkat rendah, hantu ganas itu berkata tanpa daya, dan membuat suara panjang. Zuo Fan mendongak, dan hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Rumah praktis ini memang layak, dibandingkan dengan daerah kumuh yang pernah ia tinggali di kota Huayu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pada saat itu, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa dia hanya sementara menetap di reruntuhan. Tapi sekarang, dia tidak tahu kapan harus meninggalkan tempat hantu ini. Xie Wuyu, tunggu Lao Su. Bawa Lao Su ke sini dengan pil roh tingkat ke-9, datang ke sini untuk memperbaiki Lao Su, bukankah menurutmu itu sangat menarik? Dia menggertakkan giginya keras, Zuo Fan kejam bicaralah. Keempat hantu moche juga mengangkat bahu tak berdaya ketika mereka mendengarnya. Kemudian, hantu garang itu melangkah maju dan berteriak, apakah kamu terengah-engah, tolong keluar ke kakek? Ini dia. Pada saat ini, ada tangisan suara panik buru-buru terdengar,
dan kemudian aku melihat seorang lelaki tua dengan janggut putih dengan pakaian compang camping dan rambut acak-acakan. Berlari dengan langkah kecil, dan melihat hantu garang itu dengan tergesa-gesa mengangguk dan membungkuk, dan berkata dengan datar, hahaha. Beberapa tuan, ya apa perintahnya? 5 orang Zuo Fan saling memandang, dan kemudian melihat kultivasi lelaki tua itu. Tetapi itu hanya penempaan tulang 5 kali lipat, dan mereka meringkuk bibir dengan jijik. Orang tua ini sudah sangat tua, dia hanya menempa tulangnya, dan bakatnya terlalu buruk, dia tidak sebaik keluarga sekuler. Tidak heran dia ditugaskan ke kamar tukang, dan begitulah dalam kehidupan ini. Kelima orang itu menggelengkan kepala dengan jijik. Orang tua itu masih menunjukkan senyum rendah hati seolah-olah dia tidak melihatnya. Hei, Pak Tua, aku bertanya, di mana orang-orang di sini, mengapa kamu sendirian? Hantu garang itu mengangkat kepalanya dan akhirnya menemukan perasaan merendahkan, meskipun dia masih tinggi. Mencapai titik ini, tetapi entah bagaimana momentumnya sudah habis. Orang tua itu juga mengangguk dan membungkuk, mencoba yang terbaik untuk menyenangkan. Jika kamu kembali kepada Tuhan, mereka semua telah pergi bekerja, seperti menyiram kebun obat, membersihkan. Del, mereka belum kembalilah. Nah, apa yang kamu tanggung di sini? Hantu ganas itu mengangguk sedikit dan melanjutkan. Orang tua itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi kuning besar, dan hehehe berkata, Tuan, Pak Tua Yuan Singgang, ini pelayan di sini, sudah ratusan tahun. Penempaan tukang reparasi tulang. Benar-benar tinggal di sini selama ratusan tahun? Tanpa sadar mengangkat alisnya, Zuo Fan menatap lelaki tua itu dalam-dalam dan bertanya dengan curiga. Sebelumnya, aku mendengar dari 4 hantu bahwa para murid di kamar tukang semuanya dihilangkan, dan mereka mungkin akan segera digunakan sebagai bahan pelatihan. Dia bisa hidup selama ratusan tahun di lingkungan seperti itu, orang tua ini benar-benar takdir sialan. Tampaknya melihat keraguan Zuo Fan. Orang tua itu melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang lain. Dia berbisik pelan, kamu tidak menyembunyikannya, kamu memiliki bakat untuk bertahan hidup di rumah yang berguna ini. Entah luar biasa, dipromosikan menjadi penatua di Aken Sekte, atau menjadi kurcaci di antara para kurcaci. Hehehe, lelaki tua itu sangat kerdil. Jika orang menggunakan kamu untuk berlatih, kamu harus memiliki nilai latihan. Orang tua itu telah menekan miliknya kultivasinya sendiri, dan orang-orang melihat lelaki tua itu. Tidak ada yang bisa digunakan, jadi aku melepaskan lelaki tua itu. Sekarang, lelaki tua itu telah tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi dia menjadi pelayan. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa yang disebut tembakan, ya ini terus menyusut. Yang benar-benar membuatnya menjadi raja kura-kura dan kamar tukang yang bertanggung jawab. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menghela nafas, jika aku tahu bahwa aku akan terbiasa berlatih cepat atau lambat, jika ibu aku dipukul cepat atau lambat. Bagaimana dia akan menunggu di sini untuk mati? Petik 2. Oh, pemuda ini berpikir dengan mudah. Murid-murid di kamar tukang kurang berkultivasi dan tidak mengerti rumus untuk membuka penghalang. Bagaimana bisa begitu mudah untuk melarikan diri? Selain itu bukan berarti kamu tidak punya cara untuk bertahan hidup. Pegang saja. Petik 2. Tanpa sadar menghela nafas, lelaki tua itu berkata dengan acuh tak acuh, dunia ini tidak baik hati, dan semuanya adalah anjing. Kamu dilahirkan untuk menghadapi hidup dan mati. Apakah kamu dapat melarikan diri tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Setelah kamu keluar dari lautan penderitaan, kamu harus menjadi yang kuat. Petik 2. Tanpa memperhatikan gerakan alisnya, Zuo Fan menatap lelaki tua itu dalam-dalam, dengan keterkejutan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang lelaki tua dengan basis kultivasi ranah penempaan tulang akan memiliki pemahaman seperti itu tentang Tiandi Avenue. Kelopak mata lelaki tua itu juga berkedut, seolah memikirkan sesuatu. Dia kembali ke sikapnya yang menawan, dan berkata sambil tersenyum, Tuanku, sudah lama sekali. Lelaki tua itu masih tidak tahu apa ada apa. Hei hehe Pak Tua, dengarkan, kami adalah Yushu dari Sekte Moche,
pahlawan Modao yang tampan, dan 4 hantu dari Moche. Sekarang menjabat sebagai diaken sekte. Hantu ganas itu menyeringai dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Orang tua itu melihatnya, dia tidak bisa menahan kaget, dan buru-buru berkata, ternyata itu diaken, dan aku berharap untuk mengampuni dosa. Tapi, aku tidak tahu apa yang akan diakon lakukan. Ya, anjing jenis apa yang tidak membuka matamu untuk membersihkan kamar untukmu, bukankah itu bersih? Itu tidak benar. Kami bahkan tidak tahu siapa yang membersihkan kamar untuk kita. Hehehe. Perlahan melambaikan tangannya, hantu galak dan 3 hantu lainnya saling memandang, semua tertawa terbahak-bahak, lalu menunjuk ke Zuofan dan berkata, ini waktu. Alasan utamanya adalah bahwa pelayan kami Zuo tidak tahu apa yang salah dan tersinggung. Penguasa telah diturunkan ke kamar tukang. Tapi tidak apa-apa, kamu dapat segera kembali. Hanya tinggal di sini sebentar. Kamu harus mengambil baik hatimu, jika ada sedikit perbedaan, mintalah. Petik 2. 4 Tuan jangan khawatir, orang tua tidak berani mempermalukan paman Zuo ini. Selain itu, mengangkat kepalanya dan melirik Zuofan dengan hati-hati, lelaki tua itu tertawa dan berkata. Pangkalan kultivasi alam mendalam surga paman ini, lelaki tua itu berpikir hanya saja ada beberapa paman di kamar tukang. Jadi aku benar-benar tidak mampu memprovokasi. Petik 2. Apa yang tidak bisa diganggu, aku akan melaporkan nama 4 tuan pada waktu itu. Hantu ganas mendengus dingin dan mengutuk, lelaki tua itu menyusut, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zuofan melihatnya dan tahu bahwa ada rahasia tersembunyi di dalamnya, jadi dia berkata dengan ringan, apakah kalian berempat sangat keras? Apa gunanya melaporkan? Di tempat yang kacau ini, aku tidak akan melihat milik Laozi. Tinjunya waktu itu. Tanpa sadar, mereka berempat saling berpandangan dan tertawa lagi. Hahaha, Butler Zuo benar. Dengan kemampuan Butler Zuo, kami berempat tidak layak untuk dijaga. Kemudian kamu tinggal di sini dan kami akan menanyakan apa yang sedang terjadi. Aku harus menemukan cara untuk mengeluarkanmu. Hantu ganas itu mengangguk. Matanya penuh ketegasan. Ketiga hantu lainnya juga mengangguk dengan ganas, menunjukkan tekad di wajah mereka. Melihat ini, lelaki tua itu merasakan cahaya aneh melintas di matanya. Ketika keempat hantu memberitahu lelaki tua itu lagi, mereka dengan hikmat memeluk Zuofan dan terbang. Melihat mereka pergi, Zuofan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku khawatir dia bahkan tidak akan pernah bermimpi berpikir bahwa suatu hari dia akan membiarkan keempat hantu kecil ini merawatnya. Oh, popularitas Tuan Zuo benar-benar bagus. Aku telah melihat banyak orang yang diturunkan ke rumah berguna ini. Hanya sedikit orang yang begitu diperhatikan seperti Tuan Zuo. Jenggot lelaki tua itu sedikit bergetar, memperlihatkan warna yang acuh tak acuh. Zuofan memandangnya dalam-dalam dan tersenyum, di bawah Zuofan, aku akan memanggilmu Yuan tua mulai sekarang. Bagaimana ini bisa dilakukan? Lelaki tua itu tidak berani menjadi. Cemas menjabat tangannya dengan tergesa-gesa, lelaki tua itu tampak cemas, orang tua itu hanya dunia penempaan tulang. Kamu adalah penguasa langit yang mendalam. Hehehe, apa masalahnya? Aku hormat, tentu saja dia memiliki kehormatannya. Meskipun tingkat kultivasi Tuan tidak tinggi, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dadao. Jika kualifikasi kultivasinya dapat ditingkatkan, masa depannya tidak akan terbatas. Sudut mulutnya melengkung ceria, Zuofan menyala di tangannya, dan sebuah botol obat kecil muncul. Dia memberikannya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah pil Tongtian yang kamu bawa rumah kamu. Itu dapat meningkatkan otot dan tulang kamu dan membantu kamu melakukan lebih banyak dengan setengah usaha. Ya, petik 2. Tanpa disadari, mata lelaki tua itu mencurigakan, dan dia mengambil botol obat, tetapi ketika dia membuka gabus dan mencium bau dan siang yang kaya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Berteriak lagi dan lagi, 10 pin pil. Lao Yuan benar-benar berpengetahuan, dan dia tahu pil 10 pin di alam penempaan tulang. Dia mengangkat alisnya, Zuofan diragukan. Gugup,
Tertelan, Yuan Xinggang mencoba menenangkan diri, dan tertawa. Hehehe, dulu aku adalah seorang tukang dan membantu seorang alkemis. Aku telah melihat pil 10 pin. Itu dia, dan aku tidak akan dapat melihatnya lagi di masa depan. Aku tidak berharap untuk melihatnya lagi kali ini. Tuan Zuo dan Lao Yu memberikan hadiah seperti itu ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Orang tua itu benar-benar malu dan takut pada orang tua itu. Hehehe, tidak masalah. Toh aku tidak ketinggalan. Zuo Fan mengangkat bahu acuh tak acuh, dan Zuo Fan berkata santai. Tapi tidak apa-apa, dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia mengatakan itu, Tuan Yuan terhuyung lagi, dan dia hampir jatuh ke tanah, menatap wajah Zuo Fan, penuh keanehan. Tuan Zuo, dari mana kamu berasal? Kamu dapat membuat pil kelas 10, mengapa kamu harus memasuki sekte strategi sihir ini? Petik 2. Tidak mungkin, aku dipaksa. Zuo Fan tidak bisa tidak membantu tetapi menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan kemudian berjalan lurus ke deretan halaman yang hancur di belakang. Dan dengan samar berkata, Yuan tua, aku tidak tahu di mana aku hari ini. Menatap erat di punggungnya dan melihat ramuan di tangannya, Yuan Xinggang tidak bisa menahan perasaan campur aduk, dengan rasa campur aduk. Nenek, beruang, tiran lokal di sekte sihir kami. Menggunakan pil 9 tingkat sebagai ganti pil 10 tingkat, milik neneknya, dia kembali begitu cepat. Di sisi lain, ladang bunga penuh pegunungan dan dataran di antara mereka, sekelompok orang jatuh begitu curam, pakaian putih dan kemeja putih, di dada, disulam dengan cahaya keemasan, suan. Segera, semua orang berkumpul untuk memindahkan Yin Jue, menunjuk ke depan, dan langit bunga tiba-tiba berfluktuasi dan menjadi ilusi. Kemudian, sebuah gunung yang tinggi muncul di depan mereka. Terlepas dari hal lain, semua orang membantu seorang wanita dengan mulut merah dan wajah pucat dan berjalan dengan cemas. Sambil berjalan, dia berteriak, ini tidak baik. Ayolah, Suster Sui terluka parah. Chapter 524. Gelombang fluktuasi spasial menyebar. Di sebuah gua di aliran gunung, 4 sosok anggun duduk bersila, membentuk lingkaran. Tangan keempat orang itu terhubung satu sama lain, dan sinar matahari yang berwarna-warni menyinari tubuh, aura gemericik. 2 orang berdiri di samping mereka, salah satunya adalah pria tua berambut putih dengan janggut dan dada panjang, dan kulitnya tenang. Yang lainnya adalah seorang anak laki-laki dengan penampilan tampan dan berusia sekitar 20 tahun, tetapi kulitnya yang pucat membuatnya selalu merasa lemah. Dari waktu ke waktu, aku akan batuk 2 kali, dan mata penuh kekhawatiran. Batuk-batuk-batuk. Penatua Su, tidak masalah jika cedera kakak senior Hua belum membaik begitu lama. Apakah kamu ingin memberitahu ayah kamu dan kamu untuk mengabadikan mereka? Kelopak mata sedikit bergetar, dan putranya tidak. Jue menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan cemas. Perlahan melambaikan tangannya, Penatua Su menatapnya dengan lega, dan tersenyum, jangan khawatir, mereka berempat melakukan formasi 4 elemen Zoutian. Masing-masing dengan telapak tangan berbentuk seperti emas, kayu, air, dan api. Bahkan urat bumi dapat membuat Zoutian berputar. Jika cedera Hua, dengan bantuan kekuatan Zoutian, dia dapat pulih dengan cepat. Sebenarnya tidak perlu mengganggu sang penguasa untuk benda kecil ini. Putra itu setelah mendengarkan, dia sedikit mengangguk, tetapi mata keempat orang itu masih khawatir. Pada saat ini, fluktuasi spasial lain terdengar, dan mereka berempat tiba-tiba memulihkan momentum mereka, dan cahaya di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Kemudian, mengambil napas dalam-dalam lagi, keempatnya perlahan membuka mata dan berdiri. Sui Ruohua membungkuk ke 3 lainnya dan berkata dengan rasa terima kasih atas bantuan kamu. Saudari, sama-sama, kamu harus. Ketiganya juga membalas hormat bersama. Pemuda itu melangkah maju dengan tidak sabar dan melihat dari dekat ke tubuh Sui Ruohua. Melihat bahwa dia tidak lagi sakit, dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan semangat, Sister Ruohua, kamu baik-baik saja. Ayo. Hahaha, tentu saja, saudara konyol. Tiba-tiba terkekeh,
Sui Ruohua menepuk kepala pemuda itu dengan mengantuk. Putranya juga tersenyum tipis, dan tidak keberatan. Keduanya tumbuh bersama dan dekat sebagai saudara laki-laki dan perempuan. Bahkan jika ada hubungan antara sekte atas dan bawah, dia masih bersedia memperlakukan kakak perempuan senior ini sebagai keluarganya. Namun, pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar, "Kakak, karena kamu baik-baik saja, maka gadis kecil itu akan kembali berlatih." Suara itu datang dari seseorang wanita berpakaian putih di seluruh. Semua orang mendengar bahwa mereka memandangnya. Tetapi mereka melihat wajah cantik yang membuat orang tidak dapat melihat langsung ke arahnya, tetapi wajahnya penuh dengan embun beku. Orang ini tidak diragukan lagi adalah Chu Qingcheng. Kelopak mata sedikit bergetar. Pemuda itu menatap wajah indah Chu Qingcheng, enggan menggerakkan matanya, menelan, dan kemudian mengumpulkan keberaniannya. Dia berkata pelan, "Sejak adik perempuan Qingcheng datang ke Suan Tianzong, dia tenggelam dalam kultivasinya sepanjang hari, mengabaikan urusan luar. Bukankah itu membosankan? Hari ini, aku akhirnya keluar dari bea cukai. Mengapa aku ingin kembali lagi? Tuan muda Shaoyu, bagus di rajin dan pemborosan. Nilai dari latihan adalah ketekunan. Tujuan aku datang ke Suan Tianzong hanya untuk berlatih. Jika bukan karena cedera kakak senior Ruohua, aku akan membutuhkan formasi 4 Yuan Zoutian. Jika kamu sembuh, aku tidak akan meninggalkan bea cukai," kata Chu Qingcheng dengan dingin, tanpa sedikit pun emosi. Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Saudari Qingcheng ini layak menjadi pembawa pedang Hang Wangjian, dan dia sedingin pedangnya. Pria muda itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas dalam hatinya. Tanpa diduga, Suan Shaoyu membaca keindahan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya dan tidak pernah bergerak. Satu-satunya orang yang bergerak sebenarnya adalah seorang gadis yang dingin. Sayangnya, tidak apa-apa mengabaikan orang, dan menolak orang yang jauhnya ribuan mil. Suan Shaoyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, menghela nafas tak berdaya, dan wajahnya yang pucat tampak lebih pucat dan kesepian. Ketika Sui Ruohua melihatnya, dia tidak tahu di mana adik laki-laki itu berpikir, tetapi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan dia tidak bisa menahan diri. "Keindahan es kami, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ngomong-ngomong kakak muda Chu, tolong tinggal dulu untuk saat ini." Namun, saat Chu Qingcheng hendak pindah, Sui Ruohua berbicara dengan tergesa-gesa dan menghentikannya. Chu Qingcheng bingung, berbalik dan menatapnya dengan tatapan bingung. Setelah merenung lama, Sui Ruohua dengan lemah berkata, "Kali ini aku pergi keluar untuk mencari obat dan dalam bahaya, dan aku bertemu dengan beberapa orang, yang tampaknya terkait dengan kamu. Jadi aku ingin untuk meminta adik perempuan itu tinggal untuk detailnya." "Itu ada hubungannya denganku?" Alisnya berkerut lebih dalam, dan Chu Qingcheng memandang Sui Ruohua dengan lebih bingung. "Bukankah tuan ketiga Han yang melukaimu kali ini? Apa hubungannya denganku?" Senior Su juga bingung dan berkata, "Ruohua, murid yang mendengar kembali mengatakan bahwa itu adalah bungsu ketiga dari sekte jiwa iblis yang menyakitimu dengan parah. Qingcheng dan sekte jiwa iblis tidak sebagian, apakah itu ada hubungannya dengan dia?" "Penatua, tolong dengarkan penjelasan murid. Memang sekte jiwa iblis termuda ketiga yang menyakitiku, tapi..." Dia ragu-ragu. Sui Ruohua menoleh dalam-dalam setelah melihat Chu Qingcheng. Ding-ding berkata, "Sekte Moche yang menyelamatkanku." "Apa?" Tidak dapat terkejut, semua orang saling memandang. "Luar biasa." Suan Shaoyu bahkan lebih bingung, "Kami selalu memiliki kecurigaan dengan sekte Moche. Bagaimana mereka bisa mengambil risiko menyinggung sekte jiwa iblis? Bagaimana dengan bahaya? Selamatkan kami." "Dia tidak menyelamatkan kita dari sekte Suantian. Sebenarnya, masalah ini masih terkait dengan Qingcheng." Tiba-tiba tersenyum pahit, kata Sui Ruohua pelan. Tapi begitu komentar ini keluar, orang-orang memandang Chu Qingcheng dengan heran. Bagaimana mungkin dia ada hubungannya dengan sekte Moche? Chu Qingcheng juga bingung dan bingung. Jenggotnya sedikit bergetar, dan Penatua Su menatap mata Sui Ruohua dengan cermat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ruohua,
kamu awalnya menjelaskan ini, apa yang terjadi? Seperti ini. Setelah memilah-milah pikirannya sedikit, Sui Ruohua dengan samar berkata, pada saat itu, kami menemukan obat roh 9 peringkat di sebuah lembah kecil, rumput Sanyan Binghun. Apa? Itu hal yang baik, sudahkah kamu mengerti? Penatua Su terkejut dan menyela dengan cepat. Tanpa sadar tertawa, Sui Ruohua dengan enggan memutar matanya, cincin di tangannya menyala, dan ramuan itu muncul di tangannya, tertawa, tentu saja aku mengerti. Untuk memberi saudara Saoyu aku akan mendapatkan sembuhkan jika aku mati. Saudari Ruohua, terima kasih, batuk-batuk-batuk. Suan Saoyu tersentuh dan tidak bisa menahan batuk lagi. Penatua Su dengan senang hati mengambil ramuan itu, melambaikan lengan bajunya dan berkata, ayo, ayo, hahaha. Sebenarnya, kita juga tidak bisa mendapatkan ramuan ini. Tiba, karena pada saat yang sama, orang-orang dari Sekte Jiwa Iblis datang. Sui Ruohua menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, Tuan ketiga dari Sekte Jiwa Iblis benar-benar luar biasa. Aku hanya memiliki satu gerakan dengannya. Dipukuli habis-habisan. Ketiga dingin ini terlalu penuh kebencian, bahkan wanita akan dipukul dengan keras. Lain kali keempat saudara perempuan kita bertemu dengannya, kita harus mengandalkan arai 4 yuan kita setiap minggu, beri dia pelajaran. Pada saat ini, seorang wanita cantik berbaju merah mendengus dan mengangkat pedang di tangannya, berteriak. Sui Ruohua meliriknya dengan ringan, tetapi dia menggaruk hidungnya dengan cara yang manja, dan tersenyum, Tuan ketiga Han bukanlah karakter biasa, jangan terlalu ringan pada musuh. Namun, bahkan jika seperti dia tiga tuan muda juga bertemu musuh saat ini. Pupil mata pasti tidak sadar, semua orang berhenti berbicara, bahkan gadis berbaju merah, mulutnya tertutup rapat, tanpa berkedip melihat Sui Ruohua, mendengarkan narasi berikutnya. Sama seperti hidupku di malam hari, seorang pria muncul, itu dia. Dengan lambaian tangannya, dia membelah seluruh bumi, sehingga Han Sansao tidak berani mengambil langkah di luar kolam guntur. Sudah pergi, tetapi tuan ketiga Han masih tidak berani mengambil langkah itu dan mundur. Petik 2. Mata Sui Ruohua sedikit terpana pada saat ini, dan dia sepertinya mengingat situasi hari itu, aku bisa mendapatkan eliksir 9 peringkat ini. Dan dia secara pribadi memberikannya kepada aku. Dan dia adalah anggota dari Sekte Sihir. Desis. Aku tidak merasa seperti menghirup udara dingin yang panjang. Dengan marah, semua orang saling memandang, mereka semua tidak bisa dijelaskan. Bagaimana mungkin orang-orang dari Sekte Sihir membantu mereka tanpa alasan? Gadis merah berapi-api itu mengedipkan matanya yang besar dan indah dan berkata dengan seringai, Saudari Ruohua, apakah iblis itu menjagamu dan ingin kamu melakukan perbaikan ganda dengannya? Kamu tidak bisa dibodohi, dengan cara ajaib orang tengah adalah yang paling licik. Sui Ruohua menggelengkan kepalanya perlahan, tetapi ada rasa kehilangan di hatinya, dengan samar berkata, dia memberiku ramuan, memang ada syaratnya tidak untukku, tapi... Setelah berbicara, Sui Ruohua melihat ke arah Chu Qingcheng lagi, dan berkata dengan tenang, dia bertanya kepadaku tentang 2 pertanyaan dari suster junior Qingcheng. Dan kemudian beri aku bahan obat. Petik 2. Yang 2, kelopak matanya sedikit bergetar, dan Chu Qingcheng berkata dengan cemas. Apakah kamu di Suan Tianzong? Bagaimana kabarmu? Sui Ruohua menjawab kata demi kata. Wajah tertegun melintas di wajahnya, Chu Qingcheng buru-buru bertanya lagi, lalu siapa namanya? Aku tidak tahu ini, dia tidak mengatakannya, biarkan aku lupakan tentang hari itu. Tapi 4 kurcaci di alam penerang ilahi di belakangnya semuanya memanggilnya serempak sebagai pelayan Zuo. Ini dia, itu benar-benar dia. Sebelum Sui Ruohua selesai berbicara, Chu Qingcheng sudah sedikit gemetar dan menangis karena gembira. Wajah dingin asli juga meleleh seperti salju musim semi, dan wajah cantik mekar, dia masih memikirkanku. Dia tersenyum, tetapi 2 garis air mata tidak bisa berhenti menetes. Semua orang tercengang saat melihat semua ini. Pertama,
Semua orang belum pernah melihat gadis dingin ini dan menunjukkan senyuman, tapi kali ini, mereka menunjukkan senyuman terindah. Kedua, mereka tidak pernah menyangka ada orang di dunia ini yang bisa begitu cantik. Chu Qingcheng tidak tertawa, dia sudah penuh dengan pedesaan dan kota, dan dia tersenyum gembira, bahkan lebih malu dengan bunga-bunga dan matahari dan bulan gelap. Semua orang yang hadir dapat melihat, dan mereka semua tercengang. Siapa pria itu? Jadi dia bisa membiarkan junior sister Qingcheng mendengar namanya dan menjadi sangat bahagia? Lihat, Suan Shaoyu meremas tinjunya dengan keras, dan mata Suan Shaoyu bergerak sedikit, tanpa sadar memancarkan warna kecemburuan yang dalam. Sui Ruohua juga menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, tetapi ketika dia mengingat anugerah bunga persembahan Zuo Fan hari itu, dia juga menunjukkan sedikit senyuman dan bergumam. Dia adalah iblis yang hebat, yang bisa menembus hati orang. Kepala